Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kali ini saya ingin mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama itu adalah Bapak Ilham Khalid, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Sarolangun. Yang kedua, saya mewawancarai Bapak Ibrahim, Kepala Sekolah SMP IP Al-Ikhlas Sungai Abang Sarolangun. Oke, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon izin nih Pak, saya sengaja ke sini untuk mewawancarai Bapak nih sehubungan dengan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Iya. Ya, baik ya Pak. Dalam dilema etika ini Pak, bagaimana Bapak caranya untuk mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut? Apakah dia merupakan dilema etika atau dia merupakan rujukan moral? Iya. Baik, saya selaku Kepala SMP Negeri 17 Sarolangun khususnya yang mana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya melakukan cara memilah dulu. Terlebih dahulu kasus tersebut, apakah kasus tersebut termasuk pada dilema etika atau rujukan moral. Yang dikatakan kasus dilema etika adalah kasus yang benar melawan yang benar, sedangkan kasus yang berkaitan dengan rujukan moral itu adalah kasus yang berkaitan benar melawan salah. Iya Pak. Terus bagaimana nih Pak dalam menjalankan pengambilan keputusan ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dalam pengambilan keputusan ini saya membenturkannya ada. Contohnya berkaitan dengan faktor kepentingan seseorang atau banyak, kemudian faktor kebenaran atau kesetiaan, faktor keadilan atau belas kasihan, ataupun faktor yang berdampak untuk masa yang akan datang. Oke, jadi Bapak menggunakan empat ini deh Pak ya, pengambilan keputusan ya, perorangan melawan orang banyak, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan gitu ya, atau juga rasa adil melawan belas kasihan dan jangka pendek melawan jangka panjang. Iya. Pak. Jadi harus ditentukan dengan demikian. Terus bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan Pak sama ini? Adapun prosedur yang dapat saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang ada di sekolah ini, yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam hal kasus yang berkaitan dengan dilema etika, biasanya saya lebih cenderung melaksanakan atau menyelesaikan kasus itu berbasis rasa peduli. Jadi berpikir berbasis rasa peduli ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan ini. Terus hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang sangat efektif yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan penyederhanaan pokok permasalahan yang ada. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun kebijakan. Nah, ya, berarti harus disederhanakan, dipilah ya Pak ya, ininya berat dan ringannya ya. Sama bagaimana Bapak harus bijaksana di dalam menentukan keputusan ya Pak. Terus apa-apa saja hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus dilema etika ini? Adapun tantangan yang saya rasakan selama ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana kita ini berkaitan dengan banyak orang dalam mengambil keputusan di sekolah khususnya, yaitu ada yang secara ikhlas melakukannya, kemudian ada yang menerima dan menjalankan keputusan, bahkan ada yang menjadi suatu tantangan. Maka dari itu saya lebih kepada melaksanakan komitmen bersama berkaitan dengan keputusan yang telah disepakati. Oke, jadi berkomitmen gitu ya Pak ya, semua warga sekolah gitu ya Pak ya. Ada kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Ya. Terus Pak, apakah ada nih Pak, Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal khusus gitu ya Pak ya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Apakah dia secara langsung atau ada jadwalnya gitu? Iya, berkaitan dengan jadwal penyelesaian kasus yang ada di sekolah ini, kita akan melihat
kepada skala prioritas kasus. Jika kasus tersebut tidak perlu dijadwalkan, maka kita selesaikan secara langsung. Jika perlu memerlukan banyak orang, maka kita lakukan dengan penjadwalan penyelesaian kasus. Oke, berarti ada dua gitu ya Pak Ya. ya? Ada yang bisa diselesaikan secara langsung, ada yang bisa dijadwal gitu ya Pak ya? Ya. Terus gini loh Pak, apakah ada nih Pak seseorang atau orang lain nih Pak yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Adapun yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, yang pertama adalah kita melibatkan stakeholder yang ada. Contohnya para wakil, kemudian pembina OSIS, kemudian kita minta juga pendapat-pendapat dari warga sekolah. Ya, oke. Dari yang tadi itu Pak, yang Bapak paparkan tadi itu ya Pak ya. Jadi kira-kira nih Pak, pembelajaran apa nih yang rasanya bisa kita petik ya Bapak petik ya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pelajaran yang bisa kita ambil dari mengambil keputusan dilema etika ini adalah kita membangun prinsip yang tidak merugikan warga sekolah, baik itu guru, pendidik dan tenaga pendidikan dan juga siswa. Berarti semuanya terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang dirugikan, berarti Ya. semuanya diuntungkan gitu ya Pak ya? Diuntungkan. Apakah siswanya berarti akan kepada murid ya Pak ya? Dan juga tidak mengorbankan guru dan tenaga pendidikannya. Iya. Ya baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya Pak karena sudah mengganggu waktu Bapak, sudah membantu kami dalam wawancara kali ini yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih ya Terima Pak. kasih, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin dan menjaga kebijakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika. Jadi gimana kalau ini ya Pak? Di sini sudah teman-teman perusahaan sudah menjalin dan menjaga ini ya. Jadi kalau untuk yang apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak nih di ini dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Pertama yaitu menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak minimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur yang relevan yang ada di sekolah tersebut. Jadi ada penyesuaian dan Ada penyesuaian. biar tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola nih Pak atau jadwal khusus tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus yang kita lakukan? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat itu, misalnya pada saat ada kasus gitu ya Pak ya? Atau memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Terus bagaimana bentuk prosedur yang sudah Bapak jalankan? Yaitu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini pemuda atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Oke, apa yang Bapak lakukan ada sudah ditentukan faktor-faktornya, kita langsung gitu ya Pak ya, diselesaikan pasal. Selanjutnya gitu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu? Ini ada nggak orang lain gitu ya Pak yang membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran atau yang dapat dipetik dari pengalaman dan mengambil keputusan dari dilema etika itu tadi. Jadi orang nanti juga kan ada dari dirinya sebab kalau ada dari Unsur-unsur yang lain. berarti yang dari guru-guru yang lain juga ada gitu. Jadi yang intinya nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi pembelajaran apa nih yang biasanya Pak dari dilema etika yang ini apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak dalam Yang pertama itu memahami konteks permasalahan dan
adanya jadwalnya, koordinasi dan komunikasi sangat penting karena selain itu menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga untuk banyak adherensi yang harus kita pegang dalam kerja. Memahami apa sih masalah yang terjadi dan dulu gitu ya, sama koordinasi kerja dan kerjasama biar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih karena sudah mengambil waktunya untuk ini. Terima kasih juga kesempatannya pada saat ini. Semoga Bapak sukses menjalankan aktivitas. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah hasil wawancara saya dengan dua orang kepala sekolah, yaitu dengan Pak Idham Khalid, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Sarolangun, dan juga dengan Bapak Ibrahim, Kepala Sekolah SMP IT Al-Ikhlas Sungai Abang Sarolangun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.